Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Para murid santri dimanapun berada, para pemirsa dan pendengar sekalian, selamat siang, sugeng rahayu semuanya. Pada video ini, guru memberi judul Kitab Tripitaloka, Danyang dan Rahasianya. Untuk memberi gambaran atau juga memberi arahan kepada para murid dan santri, juga para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti video guru, baik melalui YouTube-nya, karena banyak hal yang diajarkan guru sehingga nanti tidak tersusun. Boleh diambil filenya, disusun yang rapi, sehingga untuk mempelajari pemahaman biar urut dari mulai yang ringan, yang sedang, itu nanti yang sampai agak pemahaman lebih bermakna biar tartil, jadi otak atau IQ manusia biar tidak ngacak. Namun untuk menyampaikan dari tentang video yang dibuat guru, kalau guru sudah memberi kode dengan judul kitab, ya, Kitab Tripitaloka, itu artinya sudah mengarah kepada susunan yang hampir benar. Itu nanti masih butuh disusun lagi, ya. Satu contoh, kemarin guru sudah memberi arahan tentang Kitab Tripitaloka. Dalam artian, kalau toh sebelum mengenal, mempelajari, dan memahami, dan menjalankan apa yang diajarkan ilmu guru kepada siapapun, terutama murid dan santrinya, setelah dibaiat atau sebelum dibaiat, langkah-langkah yang baik, pahami dulu dengan diedukasi dengan video yang judul kemarin sudah diterangkan guru, Pintu Tripitaloka, ya. Di situ guru sudah mengukur untuk memahami, ya, memahami agar pemikiran tidak terlalu berat, ya. Pintu Tripitaloka dengan judul moyang atau leluhur, itu awal pertama untuk dipahamkan, untuk menjadi bahan asupan ilmu pengertian dalam pikiran, ya. Dua, pintu Tripitaloka, Tuhan dan bangsa manusia. Sehingga pikiran ini menyerap edukasi pemahaman itu step by step, itu tahap demi tahap agar lebih nyaman. Baru yang ketiga masuk namanya judul video guru, Dasar Kitab Tripitaloka, itu yang ketiga. Yang keempat, Kitab Tripitaloka itu sudah menerangkan dengan judul Basmalah. Makanya ada yang kemarin video guru Kitab Tripitaloka Basmalah, ada lagi yang Basmalah yang kedua, ketiga, sampai terakhir Kitab Tripitaloka Hamdalah, dan terakhir menjadi Kitab Tripitaloka Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di situ mulai urut dan tartil. Coba ini disusun biar nanti memberi keterangan kepada siapapun atau siapapun yang ingin mempelajari ini biar nanti tartil. Karena mengapa? Dari video guru yang sudah beredar, yang sudah lama sampai yang berpuluh-puluh tahun, ini mulai disadur oleh guru. Satu contoh, di video-video guru banyak yang hanya sebatas tulisan. Nanti diulas melalui gambar figur guru sehingga mudah dicerna, ya. Jadi nanti ada yang diulas kembali lebih detail dan lebih teliti. Lantas dengan pemahaman yang tepat ini nanti untuk dipahami, ya, para murid dan santri, juga para pemirsa. Apapun yang aku sampaikan, yang sudah aku terangkan melalui video atau juga tulisan atau kitab yang sudah beredar, itu kelak akan menjadi tuntunan atau menjadi patokan buat mengatur hidup manusia, khususnya di Pulau Jawa. Karena itu nanti mengembang, guru akan memberi cara mengedukasi masyarakat, satu,
mengatur cara kehidupannya dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan, dengan disebutlah ibadah. Itu nanti cara mengatur hoki atau rezeki, terutama juga tentang ilmu perdagangan dan merambah nanti ilmu pertanian. Secara spiritual atau secara tuntunan bisa disebut kalian mengatakan adalah aplikasi agama. Video guru nanti mengembang mengarah kepada kitab-kitab yang sudah disusun sudah berpuluh tahun. Itu akan menerangkan tata cara manusia bagaimana setelah hidup mati. Artinya ada ilmu sam'iyat yang diajarkan guru. Tata cara memandikan manusia dalam keadaan mau dimakamkan. Dan di situ nanti banyak cara yang harus dibenahi dan bentuk alat-alatnya apa, dan sekalian guru sudah mengajarkan membuatkan sistem atau doa yang sangat simpel dan praktis untuk mempersiapkan keadaan peradaban ke depan. Karena guru memastikan setelah tahun-tahun ini terutama di negara Republik Indonesia, setelah adanya Pilpres nanti, itu nanti ada peradaban ke depan, karena peradaban ini sudah berubah. Berubahnya peradaban ini harus adalah suatu tatanan yang tepat dan akurat. Satu, menyikapi kebutuhan manusia, pola pikir manusia berubah, menyambut dengan keadaan yang serba canggih. Bila aplikasi atau agama yang dipakai manusia, yang sudah kurang lebih 1400 tahun lebih, itu tidak mampu mengikuti dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Sehingga dengan sendirinya, aplikasi yang disebut agama kemarin itu nanti akan hilang terkikis dengan sendirinya. Jadi melalui video ini, guru memberi nasihat, saran, disusun yang bagus, yang rapi, barangkali mengajarkan kepada sanak saudara atau murid-muridnya atau putra-putrinya nanti biar urut dan tartil, ya. Sekilas pemahaman tentang arahan guru melalui video ini. Baik para murid, para santri dan pemirsa dimanapun berada. Sesuai konteks judul pada video ini, guru menerangkan tentang bahasa danyang dan rahasianya. Danyang itu bahasa yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan. Ada bahasa yang lebih solid atau valid tapi jarang didengarkan. Danyang itu ada yang nyebut sekarang dahnyang, ya. Pada dasarnya bahasa itu sama, tapi kita sangat linier, sangat mudah dengan bahasa danyang. Di situ guru memberi judul apa sih rahasianya danyang dan apa sih yang belum terkupas selama kurang lebih 1400 tahun lebih. Danyang itu ada apanya? Itu nanti diulas oleh guru melalui lewat video ini. Para pemirsa, para murid dimanapun berada. Danyang itu bahasa dari leluhur kita yang sangat lama. Mempunyai makna dahnyang itu dua suku kata. Dah itu maksudnya wadah. Nyang itu menuju. Jadi artinya danyang itu tempat atau suatu hentian untuk menuju kepada alam moyang atau alam leluhur atau alam Tuhan atau alam spiritual. Itulah disebut danyang. Danyang itu dulu dibekali oleh leluhur dengan benda atau sesuatu uborampe namanya menyan, ya. Menyan itu dari bahasa makna menyang. Jadi tempatnya ini wadah menuju yang, nah itu tempatnya, ya, makomnya. Terus alatnya namanya menyang, jadi menyan. Jadi alat dan tempatnya bahasanya sudah sinergik dan sudah tepat itu para pemirsa. Lantas kalau sudah mengerti dengan makna danyang itu wadah atau tempat atau terminal untuk menghantarkan hajat sebagai makhluk atau anak cucu kepada leluhurnya atau kepada moyangnya atau makhluk kepada Tuhannya atau ciptaannya kepada Sang Maha Pencipta. Itulah yang disebut danyang. Artinya danyang itu sangat luas, ya. Bukan berarti harus sesuatu hal yang kemarin sempat jadi bahasan yang tidak baik. Tidak, ya. Danyang itu maknanya begitu, artinya sangat luas. Lantas guru selalu
mengajarkan, terutama bagi murid dan santrinya ya, terutama satu nasihat guru sangat menganjurkan dan menyarankan. Danyang desa dalam ritual acara apapun, berhajat apapun, di mana engkau, di mana kalian berada, danyang desa itu disebut, ya, tolong disebut. Meskipun kemarin sudah diulas guru, kadang ada suatu tempat leluhur atau punden yang sudah digusur dengan perkembangan zaman dan waktu, beliau tetap masih ada, ya, itu guru menyampaikan. Karena itu sistemnya alam tidak akan pernah bisa berubah. Alam manusianya saja yang berubah, bentuknya berubah. Tapi sosok karakter wenangnya beliau-beliau itu masih ada, itu poinnya. Jadi yang disebut danyang tadi sudah paham, karakternya di situ, danyangnya di situ disebut. Barangkali ada bahasa yang tepat, boleh dipakai bahasa yang tepat. Barangkali bahasa sudah campur dan sudah memakai bahasa nasional, boleh dipakai. Satu contoh, Assalamualaikum, penguasa desa disebut desanya. Boleh, yang penting jangan ditinggal. Itu rumusnya ya, jangan ditinggal bahasa danyang. Tatkala bahasa sudah dipakai, sesuaikan alatnya. Kalau orang-orang leluhur kita, itu memang kalau menyan, itu sangat efektif karena zat dan sari-sari yang mengandung di menyan, itu setelah dinyalakan atau dibakar atau dioperasionalkan, manusia itu meskipun orang itu tidak mengerti atau orang itu tidak bisa mengucapkan bahasa kalimat yang tepat karena alatnya sudah tepat, namanya menyan dengan tempatnya danyang, itu bahasa yang tepat, itu pasti nyampe kepada yang dimaksud, terutama tentang leluhur dan moyangnya itu. Jadi artinya dengan memahami, dengan diterangkan guru melalui video ini, jangan terlalu risau tentang suatu bahasa, ya, karena tempat dan alatnya itu sudah dibekali dari leluhur. Barangkali para pemirsa yang sudah sangat tidak mengerti tentang bahasa moyang dan leluhur, alatnya kalau dipakai itu sudah tepat, ya, intinya begitu. Karena perkembangan zaman, sehingga menyan ini juga menjadi hal yang kurang baik karena mitos fitnah itu terlalu kuat, sehingga dialternatiflah dengan sesuatu hal yang disebut ada dupa tumpeng, ada dupa lidi atau dupa setik, ada juga dupa seperti obat nyamuk. Di antara benda-benda bentuk yang sangat efektif di antara dupa, satu setik, ya, dua tumpeng. Nanti ada dupa itu yang berupa seperti obat nyamuk bakar. Itu bagus, baik, ya, tapi tidak efektif, ya. Barangkali para pemirsa sering memakai atau ada yang menawarkan seperti kayak obat nyamuk yang melingkar. Itu kurang tepat, ya, bahasanya. Hanya baik, jadi kurang tepat. Yang tepat satu adalah bentuk lidi, setik gitu. Dua bentuk tumpeng, itu yang sangat paling tepat. Nanti kalau menyan banyak jenisnya, ada yang jenis kayak mangkok dibakar itu nanti yang bisa ditaburkan. Itu semua sangat efektif. Itulah para pemirsa, para murid, guru menyampaikan pentingnya dan pokoknya tentang danyang. Lantas guru memberi pemahaman sekaligus penyadaran, ya, tentang danyang ini. Pemahaman gini, manusia di era sekarang kalau membahas tentang danyang kampung, ini dibuka oleh guru. Maksudnya begini, ya, para murid dan santri, juga pemirsa yang di luar. Suatu sejarah, satu contoh, barangkali dulu itu hutan, baru dibersihkan, ditata rapi oleh leluhur, sehingga leluhur itu muksa atau beliau meninggal di situ, disebut itulah danyang yang memulai. Itu bisa seperti itu. Tapi ini ada pengetahuan baru para pemirsa dan murid, ya. Bumi masih hutan, ya. Sehingga dinampakkan sosok seperti makhluk, seperti leluhur kita, memberi peranatan, membuat aturan, disebutlah manusia itu danyang. Pada hakikatnya kalau guru membuka, di alam gaib
danyangnya itu sudah ada ya para pemirsa. Artinya danyang itu bumi ini belum tersusun, struktur di alam gaib sudah ada. Dan itu tidak akan pernah bisa rusak dan tidak akan pernah bisa dihilangkan sampai kapanpun ya. Ini yang belum digali, yang belum dipelajari, yang belum ditangkap oleh manusia. Sehingga kadang anak cucu kita sebagai generasinya dikira itu leluhur sekitar 1400 atau 2000 tahun baru ada sosok penghuninya. Bukan ya para pemirsa. Sebelum hutan itu lebat, sistem di gaib sosoknya sudah ada. Dengan pertumbuhannya bumi hutan, beliau turun dari gaib masuk ke alam nyata. Ini yang harus dipahami. Jadi artinya meskipun tempatnya itu hilang, rusak, sistem itu masih ada dan beliau masih ada. Artinya tidak akan pernah bisa hilang. Karena filenya di gaib itu ada. Selama ini masyarakat memahami danyang itu dikira yang membabat alas, yang menyiapkan itu. Sebelum itu tidak ada. Bukan, itu sebelum dibenahi. Dari gaib sudah ada sistemnya. Artinya apa? Sistem pendanyangan itu adalah sistem kerajaan metafisika. Ini sedikit untuk dipahamkan ya tentang danyang. Lantas apa hubungannya kalau anak cucu atau manusia melakukan interaksi, terima kasih, bentuk syukur kita kepada beliau. Guru memberi nasihat ya. Satu contoh nasib manusia atau perjalanan rumah tangga atau nasib pribadi manusia itu filenya itu sudah ada di desa itu tersebut. Satu contoh para pemirsa, Anda lahir di desa mana? File Anda itu ada di situ. Barangkali Anda memahami cerita katanya manusia sebelum lahir itu sudah ditakdirkan rezeki dan apapun. Assalamualaikum, sebenarnya di kampung itu sudah ada. Leluhur dulu itulah yang disebut ada yang namanya kitab Adam Maknonya Kampung. Ini hal yang baru ya bagi para pemirsa, khususnya generasi pribumi Pancasila dan lebih khusus kita sebagai keturunan bangsa Jawa. Itu ada filenya ya. Cuma leluhur dulu menyebut dengan sebutan nama. Kitab Adam Maknonya Kampung. Makanya kitab Adam Makno itu ada kitab Adam Makno secara pribadi itu bermuara pada file Adam Makno Kampung. Nah, per kampung itu ada kitab Adam Maknonya suatu suku. Lah dari suku nanti ada file kitab Adam Makno suatu kerajaan atau negara. Lah dari negara itu nanti ada filenya satu pulau. Itu filenya beda-beda. Leluhur dulu nyebutnya Adam Makno. Karena pemahaman dari leluhur kita juga tidak dibagi dengan tepat, sehingga para penerusnya kadang kalau berbicara tentang Adam Makno itu sangat simpel, sangat kecil sekali. Tidak, itu sangat luas, sangat mahakarya. Bisa disebutlah kitab Adam Makno mulai Adam Maknonya bumi, Adam Maknonya suatu negara, Adam Maknonya suatu pulau, Adam Maknonya suatu suku, Adam Maknonya suatu kerajaan, Adam Maknonya suatu kampung, Adam Maknonya suatu makhluk individu. Itu ada filenya. Semoga sedikit memahami tentang kehidupan yang sangat sulit gaib ini. Khususnya para generasi muda yang ada di pribumi Pancasila sangat bangga dan syukur dengan pengetahuan ini. Sehingga kita untuk melakukan sesuatu, kita sudah punya file-file di situ. Satu contoh kembali tentang danyang kampung ya. Itu ada yang disebut kitab Adam Makno. Tapi memang itu sesuatu hal yang sangat sakral dan super sakral. Sehingga kadang danyang pun, danyang penguasa kampung, membuka itu pun membutuhkan sesuatu waktu yang tepat dan membutuhkan piranti yang butuh. Satu contoh, guru sering mengajarkan anak didik muridnya yang diberikan kelebihan dari
rohani, batinnya yang bersih, guru sering juga pernah menguji sebagai muridnya. Satu contoh, guru menguji kitab Adam Makno di kampung tertentu. Satu contoh, guru memerintahkan, hei si murid, di kampungmu ini ada leluhur, namanya Danyang. Namanya manusia era sekarang tidak begitu paham. Sehingga hal sesuatu yang misterius dibukalah oleh guru, diterangkan bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa. Itulah yang disebut filenya kampung. Data manusia ada yang di situ. Bahkan sampai ada sesuatu hal yang disebut subhanallah, assalamualaikum, tentang kematian manusia itu. Itu tahun, tanggal, sampai harinya, itu sudah ada datanya. Guru sebagai pengajar ini satu cerita, ya para pemirsa. Guru mengajarkan kepada muridnya untuk membuktikan kebenaran file yang alam, kebenaran kehebatan para moyang dulu. Sehingga apa yang dilihat oleh murid yang diajarkan guru, faktanya benar. Ada data si A, kurang lebih orangnya usianya sekian, dicatatlah sama murid Mbak. Faktanya, ya memang terjadi sesuai apa yang di file itu. Nah demikian juga di file-file nanti sistem-sistem yang lain yang disebut barangkali kitab Adam Makno, disitulah hebatnya para moyang. Bagi pemirsa, para murid dimanapun berada, kalau sudah mengerti begini, maka kalau manusia kita melakukan interaksi, membuat perubahan kehidupan kita, kita menyampaikan hajat kita kepada danyang setempat, artinya kita merubah file kita melalui danyang itu. Nah, di situ pun ada sistemnya yang akan mampu merubah. Itu satu contoh. Para pemirsa, para murid, begitulah sedikit memahami tentang rahasianya danyang setempat yang selama ini mungkin guru memprediksi 2000 tahun lebih ini belum dibuka oleh bangsa manusia, bahwa ada sesuatu yang disebut kitab Adam Makno. Sangat rahasia. Syukur pada tahun ini 2022 Masehi guru mampu memberi edukasi kepada para pemirsa, ya. Jadi sangat penting, sangat pokok. Satu contoh sedikit tentang kehidupan sosial politik di negara kita. Setelah kerajaan-kerajaan ditumbangkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hilanglah pemahaman yang tepat itu, sehingga manusia sekarang tentang ekonomi banyak hal yang dipakai. Ya, satu contoh, banyak yang terjadi terutama di negara Indonesia tentang harta kekayaan. Ada yang disebutlah suatu toyol, ya. Makhluk gaib yang mampu, yang bisa, yang memang sifatnya mencuri, mengambil hak miliknya orang. Satu contoh ya para pemirsa. Bangsa gaib yang disebut leluhur itu mau mencuri atau mengambil uang atau harta orang lain. Itu dikasih tahu ya, itu pasti melalui penguasa gaib setempat yang disebut danyang. Tatkala si penguasa kampung, beliau leluhur kita yang di suatu kampung itu memperbolehkan atau mengiyakan, barulah si makhluk gaib yang disebut toyol itu berani mengambil. Kalau leluhur yang di kampung melarang tidak boleh, makhluk gaib pun tidak akan pernah berani melanggar etika atau sistem yang digaib. Karena hukum di gaib itu hukumnya pasti dan tepat, tidak akan pernah seperti hukum manusia yang saling tawar-menawar terus mencari kelengahan. Dia tidak. Sistem gaib itu tepat, iya iya, tidak ya tidak. Lantas apa hubungannya guru tentang harta yang diambil dengan bangsa lain, leluhur kok memperbolehkan? Karena file data yang digaib itu tahu tatkala manusia itu hartanya atau sesuatu hak miliknya itu ada yang mudah rusak atau hilang, bisa diambil makhluk yang lain. Arti bentuk syukurnya manusia itu di dunia itu kurang atau salah atau tidak mengerti, sehingga berkewajibanlah sistem gaib mendaur ulang, mengambil rezekinya manusia di wilayah itu.
Itulah satu contoh bahwa sesuatu hal yang terjadi di lingkungan, terutama di bumi Pancasila, sebenarnya dimanapun berada, sistemnya seperti itu. Bila manusia itu bentuk syukurnya satu contoh, ada manusia syukurnya baik sesama manusia, syukur baik tentang lingkungannya, syukurnya sudah tepat dengan leluhur dan moyangnya di suatu wilayah itu. Itu bangsa gaib tidak mampu atau tidak berani mengambil hak milik itu. Karena apa? Kewajiban sebagai makhluk bentuk syukurnya sudah dilakukan dengan tepat dan benar. Sehingga hartanya kalau gaib mau mengambil, itu tidak dibolehkan. Dan gaib sendiri tidak mau. Nah, begitu hebatnya para leluhur kita membuat konsep. Ya kembali lagi karena ada peranatan yang merusak dan kita sebagai bangsa dirusak pun tidak sadar. Sekarang kadang masyarakat di era sekarang mencari uang, mencari nafkah dengan susah dan payah. Lantas di rumah hartanya, uangmu sebagian hilang diambil dari makhluk yang lain. Ya karena syukur Anda, syukur kita ini salah. Atau syukur yang tidak tepat, itulah terjadinya suatu kehilangan yang dibentuk atau yang diambil dari makhluk lain. Itu sistemnya berjalannya melalui setiap danyang setempat. Semoga ini pemahaman baru ya bagi para pemirsa. Lantas nanti lagi dari kelebihan danyang ini para pemirsa dan para murid. Satu contoh manusia mau meninggal saja, itu filenya ada di situ. Dan satu contoh nanti kalau ada sukma atau nyawa manusia, dimanapun dia berada, itu kalau tidak connect, ya, kalau tidak sinergik atau tidak mendekat atau tidak menyatu dengan danyang setempat, coba kalau roh atau sukma atau nyawa manusia itu keluar, kalian di lingkup atau di alam itu tidak terkontrol, bisa dibawa seperti bangsa jajil iblis, atau juga mungkin yang kenal Anda dibawa bangsa siluman, bisa juga Anda dibawa makhluk-makhluk yang tidak jelas. Karena apa? Sejak di dunia para manusia, karena lepas dari sistem itu. Maka guru menyarankan dimanapun para pemirsa, para murid, dan khususnya murid dan santri guru dimanapun. Maka guru memberi satu rumusan atau cara. Dimanapun melakukan ibadah, danyang disebut danyang desa. Karena apa? Tatkala sama nanti keluarnya sukma meninggal kita, kita melalui beliau. Dan beliau pun nanti yang akan mengarahkan di situ. Demikianlah sedikit tentang memahami yang sangat istimewa tentang makna danyang ya, para pemirsa, para murid. Menyambut, memahami tentang bahasa-bahasa baru dengan perubahan perilaku manusia, perubahan alam, dan perubahan cara berpikir. Ini hati-hati juga ya para pemirsa, khususnya murid guru ya. Ada manusia yang kadang sok ngerti, sok pandai, tapi kalau didengarkan memang bagus kalimatnya, tapi itu membunuh loh ya. Kalimat itu merusak. Satu contoh ada begini. Sudahlah nak, ndak usah begitu-begituan aja. Yang penting jadi manusia itu jadi manusia yang baik saja. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Itu bahasanya bagus ya para pemirsa. Tapi bahasa itu membunuh kalian loh ya, menjerumuskan kalian. Ada lagi hal yang sangat fatal, bahwa melakukan hal seperti apa yang aku nasihatkan, yang aku ajarkan melalui video ini, itu bahkan dilarang. Kalau tidak percaya, buktikan dan analisa, barangkali kalian yang sekarang masih terobsesi dengan bahasa-bahasa semacam itu. Lihat kehidupanmu. Aku bisa memastikan hidupmu tidak akan pernah sinergik, hidupmu akan selalu gelisah, hidupmu selalu tidak sesuai dengan apa yang kalian harap. Berapa banyak, berapa miliar manusia melakukan konsep, yang penting kita baik-baik aja dengan makhluk yang lain. Tapi faktanya, berapa kali manusia kalian berbuat baik, apa yang kalian dapat? Belum tentu semua mendapat kebaikan dari perilakumu. Artinya apa? Ada faktor sisi lain yang kita belum tahu. Maka guru melalui video ini menyampaikan kepada siapapun pendengar dan pemirsa, khususnya murid dan santri. Hati-hati dengan nasihat itu. Udahlah, yang penting kita baik-baik aja.
Bila kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Hati-hati, nasihat itu membunuh ya para murid, para santri. Tidak seperti itu apa yang diharapkan manusia. Karena di luar dari hukum pemahaman rasional manusia, ada hukum yang dibawa tadi yang diajarkan guru, namanya hukum irasional. Seperti ilmu pendanyangan itu. Sehingga dengan orang-orang yang ahli intelektual, ahli-ahli ilmu dunia, sulit mempelajari ilmu irasional. Karena ada sesuatu faktor yang sulit dijangkau. Karena ilmu di bawah alam sadar disebut irasional. Itu memang yang paling dominan, yang paling canggih, yang paling ahli adalah memang dari sejarah pribumi Pancasila, terutama dari leluhur kita. Nah, begitulah manfaatnya sesuatu pemahaman, pengertian, sistem, budaya yang sudah diajarkan oleh leluhur. Sekarang sudah hampir punah. Semoga dengan memahami, mengetahui, mengerti, melihat video saya, para pendengar ada kesadaran sehingga kehidupan Anda dan keluarga Anda sedikit demi sedikit berubah lebih baik. Sehingga keselamatan itu selalu menyertai kehidupanmu dimanapun berada. Begitulah para pemirsa, hati-hati ya tentang dengan bahasa. Udahlah baik-baik aja, enggak usah begitu-begituan. Ada statement, itu musyrik, syirik, dan kafir ya. Melalui video ini guru menyampaikan ya, sebenarnya dua bahasa itu bahasa penjajah ya para pemirsa. Itu kelihatannya baik loh kalau ditangkap ya. Satu contoh, yang satu memakai bahasa yang lazim. Udah enggak usah gitu-gituan. Kita baik-baik aja, kita serahkan kepada Tuhan. Baik kelihatannya. Tapi kalau enggak percaya, lakukan baik-baik aja dengan manusia. Kalian akan dikendalikan oleh makhluk yang gaib. Hidupmu akan susah, keluargamu akan poranda. Itulah faktanya. Ada yang satu lagi mengatakan itu sesat, kafir, dan musyrik. Itu lebih parah lagi. Sedangkan kalau dianalisa guru, dua bahasa itu bahasa yang menghancurkan pribumi. Karena apa? Sejak dulu dalam sejarah ya para pemirsa, para murid, bangsa pribumi Pancasila, khususnya kita orang Jawa, kita jadi mulia, kita jadi hebat, kita jadi berkah, kita jadi makmur. Karena sistem irasional ini dipakai, dijalankan leluhur kita. Negara lain tahu bahwa bumi Jawa, bumi Pancasila ini makmur. Dia membuatlah statement-statement seperti itu. Dengan harapan generasi yang di Pancasila, generasi pribumi Pancasila, generasi Jawa, lepas dari sistem leluhurnya sehingga mudah dikendalikan. Nah, ini sudah terjadi 1400 tahun. Ya rugi semua kita sebagai generasi Pancasila, kita sebagai orang Jawa, rugi semua kalian. Kita jadi bangsa yang rusak. Kenapa? Sistem yang mengikat dengan kebaikan, sistem yang menjadikan kemakmuran, sistem yang menjadikan keberkahan, dibunuh dengan atas nama Tuhan, yang satu dibunuh atas nama yang penting baik saja. Yang jadi repot juga, yang membuat statement itu di luar sana, itu juga kadang guru-gurumu juga, kadang-kadang orang tuamu juga. Lantas bagaimana para pemirsa, para murid, kalau toh yang membuat statement itu kafir, musyrik, syirik, murtad, itu tidak membawa manfaat, tidak rasional. Itu guru-gurumu. Sedangkan kalian sudah mengikuti jejaknya, sedangkan kehidupanmu rusak, hidupmu sakit-sakitan. Maukah orang-orang yang kalian percaya itu membantu Anda menyelesaikan dari keyakinan yang Anda ikuti? Itu hal yang paling pokok untuk kalian pahami. Guru sekali lagi melalui video ini, tidak semudah itu kalian mempercayakan kehidupanmu dengan orang-orang yang dalam kebodohan seperti itu. Ada satu fakta yang tidak akan pernah terbantahkan sepanjang masa tentang kehidupan dan kematian. Bahwa sejarah manusia dibuat oleh sejarah masa lampau. Adanya anak, adanya orang tua, adanya cucu, adanya leluhur,
adanya generasi dihasilkan dari moyang. Itulah kodrat manusia. Anak pasti mencari kodrat orang tuanya. Lantas bagaimana bangsa manusia? Kalau di dunia kalian lepas dari leluhurmu, keluar dari jati dirimu, terus manusia kalian meninggal, ruh sukmamu kemana? Sedangkan guru mengetahui sampai ini hari, puluhan miliar terutama bangsa di negara Republik Indonesia, termasuk orang-orang tua kita, nenek kakek kita yang lepas dari jati diri, melepaskan dirinya dari leluhurnya, terdogma ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Lantas sekarang bagaimana kalau di alam sana? Kalau toh para pemirsa, para murid, siapapun kalian masih kurang percaya dengan fakta kehidupan yang di luaran sana tidak seperti yang Anda gambarkan. Kalau kurang percaya, carilah sesuatu ilmu yang tinggi atau orang-orang yang betul-betul ahli. Tolong tanyakan orang-orang yang mengikuti ajaran agama yang katanya dari langit. Itu kan sudah ratusan juta yang meninggal figur-figur ahli agama. Kalau tidak percaya, cek, lihat di alam sana dia posisinya sekarang di mana, siksanya di mana, dan bagaimana sengsaranya di dunia mengikuti ajaran semacam itu. Semua butuh fakta, semua butuh bukti. Jangan hanya yakin, jangan hanya iman. Cek faktanya. Semoga kalian nanti akan tercerahkan. Sehingga kalian akan tahu bisa memilih mana yang tepat, mana yang benar, mana yang menipu, mana yang menyesatkan. Ini hal yang sangat penting para pemirsa, para murid. Aku selaku gurumu melalui video ini menyampaikan kembali lagi. Karena banyak hal yang guru diketahui tentang kehidupan setelah kematian, maka guru selalu banyak membuat perubahan tentang kehidupan demi menyelamatkan terutama murid dan santri. Karena apa? Tahun-tahun kemarin yang diajarkan guru-guru kita yang agama katanya dari langit, tidak terbukti di sana bahwa ada sesuatu hal yang sangat sakit karena memahami keyakinan yang salah. Karena guru memahami ada sesuatu yang istimewa dari para moyang dan leluhur kita dari pribumi Pancasila, mengajarkan sistem peranatan sampai manfaat sampai setelah kehidupan, setelah meninggal. Maka guru selalu menyampaikan demi kebaikan khususnya kalian bangsa Indonesia dan lebih khusus lagi kita sebagai generasi Jawa. Sehingga kehidupan di dunia sampai di akhirat sana pun kita tetap dalam kemuliaan. Itu yang paling penting guru menyampaikan melalui video ini. Para pemirsa, para murid, melalui pemikiran, pemahaman, pengertian yang baru, semoga ini mampu mempengaruhi, mampu membuat cara berpikir kita lebih maju. Jangan sampai mempunyai keyakinan, justru keyakinan itu membunuh perilaku Anda sendiri. Keyakinanmu merusak dirimu sendiri. Untuk lebih kuat sebagai pemikiran, satu contoh untuk menepis otak-otak yang tidak bertanggung jawab. Satu contoh begini. Sadar dan tidak sadar bahwa kita semua adalah bangsa manusia. Tatkala bangsa manusia itu hanya diberi standar. Udahlah jadi manusia yang baik-baik aja. Kan begitu. Kalau toh manusia itu hanya butuh baik-baik saja. Lihat aja burung yang disangkar. Itu hanya sudah baik. Berkicau baik. Buang kotoran sudah pada tempatnya baik. Sama, tatkala kita sebagai pribumi Pancasila, kita hanya jadi manusia baik-baik aja. Tanpa melakukan sesuatu dengan moyang, tanpa sesuatu dengan penguasa setempat. Ya sama. Derajat manusia seperti seekor burung itu. Hanya berkicau baik. Tidak. Sedangkan manusia kita butuh banyak hal di dunia. Butuh keindahan, butuh kebebasan. Kita butuh sesuatu cakrawala kehidupan di dunia. Banyak hal yang harus kita capai. Kebahagiaan, kemuliaan, kesenangan. Kita butuh oswos. Kita butuh prestis. Kita butuh dunia gemerlap. Kalau toh hanya baik-baik aja, bagaimana susahnya kalian, terutama kita pribumi Pancasila.
Apakah kita mau Anda hanya baik-baik dengan orang, sore sudah pakai sarung, tahlilan, malam tahlilan, besok tahlilan lagi. Lantas apa bumi seluas ini, negara yang makmur, hanya kita membuat kelompok-kelompok hanya tahlilan. Sedangkan dunia diluaskan oleh para moyang agar manusia, umat manusia, terutama generasinya, mendapat keberkahan di dunia, dalam kebahagiaan, dalam kemerdekaan, dalam kebebasan melakukan sesuatu. Bebas dalam artian bukan bebas sesuai kodrat manusia. Bebas melakukan sesuatu dalam koridor mencapai kebahagiaan. Demikian sedikit ulasan tentang danyang dan rahasianya. Kembali lagi guru melalui video ini menekankan, menyarankan terutama kepada murid dan santri. Kalau toh ada orang mengatakan, udahlah enggak usah gitu-gitu, jangan diikutin. Itu bahasa penjerumusan. Kalau tidak percaya, lihatlah orang-orang seperti itu yang mengatakan kita-kita ini kafir, musyrik, syirik. Hal-hal ini yang dikatakan katanya tidak manfaat. Lihat menjelang tua, lihatlah orang-orang itu keluarganya bagaimana. Guru pasti bisa memastikan. Hidupnya pasti acak-acakan. Tubuhnya belum tua, pasti rata-rata sudah mendapat penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Karena apa? Mereka belum paham tentang kehidupan. Mereka belum paham tentang spiritual. Mereka belum paham tentang kehidupan di sisi lain. Semoga video ini mampu memberi tuntunan kepada siapapun, para pemirsa dan para pendengar di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.